Seorang ulama tua tinggal sendirian di sebuah rumah kayu di puncak pegunungan Alborz yang menjulang tinggi di Iran Utara. Saat itu masih pagi. Saat ulama itu melangkah keluar rumah, ia melihat seorang gadis muda yang cantik berdiri di puncak gunung, ribuan kaki di bawah. Pemandangan itu begitu menakjubkan sehingga ulama itu, tanpa ragu, berlari ke arahnya. Tepat ketika gadis itu hendak melompat turun, ulama itu tiba-tiba datang dari belakang, meraih lengannya, dan menariknya ke arahnya. Gadis itu mendorongnya ke belakang dan berseru dengan marah. "Beraninya kau menghentikanku? Siapa kau berani ikut campur dalam hidupku?" Ia berlari ke depan lagi, seolah hendak melompat. Ulama itu berlari lagi. Kali ini mencengkeram lengannya lebih erat. Gadis itu berusaha mati-matian untuk melepaskan diri, tetapi ulama itu menolak melepaskannya. Ulama tua itu berkata dengan lembut, "Apa yang kau lakukan? Katakan padaku. Mungkin aku bisa membantumu." Gadis itu berkata dengan mata berkaca-kaca, "Maukah kau membantuku? Suamiku telah menghilang, dan keluargaku sendiri telah mengusirku dari rumah. Aku tak punya tempat tujuan, tak punya dukungan." Sang ulama menatapnya sejenak. Lalu, sambil meraih pergelangan tangannya, ia berkata, "Ikut aku." Gadis itu bertanya, ketakutan, "Kemana?" Sang ulama hanya berkata, "Kemari." Ia menggenggam tangannya dan berjalan menyusuri jalan setapak pegunungan yang tinggi tanpa berkata apa-apa. Gadis itu terus bertanya, "Lepaskan tanganku. Kau mau membawaku kemana? Katakan padaku." Namun sang ulama tak berkata apa-apa. Ia hanya terus berjalan tanpa suara, menggenggam tangannya. Tak lama kemudian, ia sampai di pintu rumah kayunya. Ia membukanya dan mulai membimbingnya masuk. Gadis itu bertanya, "Tempat apa ini? Rumah siapa ini? Mengapa kau membawaku ke sini?" Sang ulama masuk ke dalam, melepaskan tangannya, menutup pintu, dan menguncinya dari dalam. Gadis itu, ketakutan, berteriak keras, "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau mengunci pintu? Kenapa kau membawaku ke sini? Kenapa kau tidak bicara?" Ulama itu tetap diam. Ia hanya menatapnya. Lalu tiba-tiba, ia membuka pintu, keluar, dan menguncinya dari luar. Gadis itu menjerit dan mulai menggedor-gedor pintu. "Kenapa kau mengunciku di dalam? Kau mau kemana?" Namun ulama itu tidak mendengarkan dan terus mendaki menuju pegunungan. Hari sudah malam. Gadis itu sendirian di dalam rumah. Ia lelah karena menggedor-gedor pintu sepanjang hari. Namun tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Kegelapan semakin pekat di luar. Tiba-tiba, ia mendengar pintu terbuka. Ia berlari ke pintu dan melihat ulama itu masuk. Gadis itu berkata dengan marah, "Kenapa kau membawaku ke sini? Kau mau kemana setelah mengurungku seharian ini?" Ulama itu mendekatinya dan berkata dengan nada menenangkan, "Jangan takut, anggap saja rumah ini milikmu. Mulai sekarang, tinggallah bersamaku. Kau tak perlu pergi kemanapun." Ada kilatan aneh di matanya, seolah ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Gadis itu ragu sejenak dan berkata, "Bagaimana aku bisa hidup bersamamu? Keluargaku sendiri mengusirku. Mengapa kau begitu baik padaku?" Ulama itu dengan lembut menenangkannya. Gadis itu, yang sudah babak belur oleh kehidupan dan tak tahu harus kemana, setuju untuk tinggal. Ulama itu menawarkan sebuah dipan dan berkata, "Tidurlah di sini." Gadis itu berbaring dan tertidur. Ulama itu pergi ke tempat tidurnya sendiri, tetapi ia tidak bisa tidur. Ia terus memikirkannya sepanjang malam. Betapa cantiknya dia. Betapa polos dan hancurnya. Ia terus bergumam dalam hati. Ketika pagi tiba, ulama itu menghampiri gadis itu dan menatap wajahnya lama sekali. Tiba-tiba, gadis itu membuka matanya, cepat-cepat membetulkan spray, dan bertanya dengan heran, "Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan?" Ulama itu berkata dengan lembut, "Sudah pagi, bangun." Gadis itu duduk. Saat itu juga, ulama itu pergi ke pintu, keluar, dan menguncinya dari luar. Gadis itu,
ketakutan, berlari ke pintu dan berteriak, "Mengapa kau mengunci pintu sekarang? Ada apa?" Tetapi ulama itu tidak menjawab dan terus mendaki ke arah pegunungan. Gadis itu terus menggedor pintu dan berteriak. Tetapi ulama itu telah pergi. Hari telah berakhir. Kegelapan malam telah turun. Gadis itu sendirian di rumah. Ketakutan. Dia duduk diam. Tiba-tiba, terdengar suara pintu terbuka. Gadis itu berlari dan melihat pendeta memasuki rumah. Dengan marah, ia bertanya, "Apa yang kau lakukan? Kau mengunciku seharian dan tidak memberitahuku apapun." Pendeta itu menatapnya dalam diam. Lalu ia berkata, "Tidak kemana-mana," katanya. "Aku hanya punya urusan yang belum selesai. Aku pergi untuk menyelesaikannya." Gadis itu menatapnya dengan heran. "Urusan apa?" Pendeta itu menghindari pertanyaan itu dan berkata, "Sekarang sudah malam. Kau pergilah tidur. Aku juga akan tidur." Gadis itu berpikir, tetapi tanpa berkata apa-apa. Ia berbaring di tempat tidurnya. Pendeta itu juga berbaring, tetapi ia tidak bisa tidur. Malam harinya, pendeta itu bangun dari tempat tidurnya dan menghampiri gadis itu. Ia menatap wajahnya lama sekali. Kemudian ia membacakan sesuatu dan meniupnya. Begitu gadis itu membalikan badan, pendeta itu berlari ke tempat tidurnya dan berbaring dengan tenang. Sang klerus bergumam dalam hati, "Besok aku harus membawanya ke gunung. Di sanalah tujuanku akan tercapai." Memikirkan hal ini, ia pun tertidur. Pagi pun tiba. Sang klerus menghampiri gadis itu dan membangunkannya. "Sudah pagi. Bangun." Gadis itu pun duduk. Sang klerus duduk di sampingnya dan berkata, "Kamu pasti bosan di rumah saja. Ayo, kita jalan-jalan di gunung bersamaku." Sebelum gadis itu sempat berkata apa-apa, sang klerus meraih tangannya dan membawanya ke arah gunung. Mereka berjalan cukup lama dan akhirnya mencapai puncak yang sama di mana ia meninggalkannya terkunci di rumah selama 2 hari. Ketika mereka berdua mencapai puncak yang tinggi itu, sang klerus berkata kepada gadis itu, "Berbaringlah di sini sebentar. Aku akan segera kembali." Gadis itu bertanya dengan heran, "Mau kemana? Dan kenapa kau memintaku berbaring di sini?" Maulvi mengganti topik dan berkata, "Kau pasti sangat lelah. Itulah kenapa aku mengatakan ini padamu. Kau harus istirahat. Berbaringlah tegak di tanah, dengan tangan dan kakimu lurus." Gadis itu merasa kata-kata Maulvi sangat aneh. Ia berbaring di tanah ketakutan. Maulvi berkata, "Sekarang tutup matamu." Gadis itu berkata, "Kenapa aku harus menutup mataku?" Maulvi berkata, "Aku bilang padamu, tutup saja matamu." Gadis itu tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Namun, entah bagaimana ia menutup matanya. Maulvi perlahan mendekatinya dan duduk di dekatnya. Ia menatap gadis itu cukup lama. Kemudian ia membacakan sesuatu dan meniupnya. Gadis itu masih memejamkan mata. Ulama itu bangkit dengan tenang dan perlahan mulai menuruni gunung. Ia kembali ke rumah dan berbaring di tempat tidurnya. Setelah beberapa saat, ketika gadis itu menyadari ia tidak mendengar suara apapun, ia membuka matanya dan melihat sekeliling. Tidak ada seorang pun di sana. Ia memanggil ulama itu, memanggilnya, tetapi tidak ada jawaban. Gadis itu duduk sendirian di puncak gunung. Malam mulai tiba. Kegelapan semakin pekat, dan gadis itu duduk, ketakutan, menunggu ulama itu. Lalu tiba-tiba, ia mendengar seseorang datang mendaki gunung. Ia melihat ke bawah dan melihat ulama itu mendaki gunung lagi, datang ke arahnya. Ketika ulama itu mendekatinya, gadis itu dipenuhi amarah. Ia berseru, "Apa yang kau lakukan? Terkadang kau mengunciku di rumah. Terkadang kau membawaku ke gunung dan membuatku terbaring di tanah. Ada apa ini? Kenapa kau tidak memberitahuku?" Ulama itu tak berkata apa-apa. Ia hanya menatapnya. Lalu ia menggenggam tangan gadis itu dan mulai mengantarnya pulang. Hari sudah larut malam. Sesampainya di rumah, ulama itu berkata kepada gadis itu, "Pergilah dan berbaringlah di tempat tidurmu." Gadis itu pun berbaring di tempat tidurnya.
Namun, bahkan saat ia tertidur, ia terus bertanya-tanya, mengapa ulama ini melakukan hal aneh setiap hari? Apakah ini semua tipuan? Ia pun tertidur, memikirkannya. Ulama itu juga berbaring di tempat tidurnya dan tertidur. Di malam hari, gadis itu merasa seolah-olah ada seseorang di dekatnya. Ia membuka matanya sedikit dan melihat ulama itu berdiri di samping tempat tidurnya. Ulama itu menatapnya lama. Kemudian ia membacakan sesuatu dan meniupnya. Gadis itu tak berkata apa-apa. Berpura-pura tidur. Diam-diam menyaksikan semua cobaan itu. Keesokan paginya, ulama itu datang dan membangunkannya. Gadis itu terbangun. Kemudian pendeta itu berkata kepadanya, "Ayo, kita jalan-jalan." Gadis itu, yang sudah sangat takut dan curiga dengan tindakan pendeta itu, berkata, "Tidak, aku tidak akan kemana-mana." Pendeta itu dengan paksa meraih tangannya dan membawanya ke gunung yang sama. Setelah mendaki gunung, pendeta itu berkata kepada gadis itu, "Berbaringlah di sini, tengkurap." Gadis itu berteriak, "Apa kau gila? Apa kau waras? Terkadang kau mengunciku di rumah. Terkadang kau membawaku ke gunung dan menyuruhku berbaring tegak. Sekarang kau menyuruhku berbaring. Ada apa ini? Kenapa kau tidak memberitahuku?" Pendeta itu berkata, "Aku sudah menyuruhmu berbaring tegak." Gadis itu menjawab, "Aku tidak akan pernah berbaring tegak lagi. Kau tampak gila bagiku. Apa yang kau suruh aku lakukan?" Pendeta itu berkata, "Kau juga akan mengerti. Terima saja apa yang kukatakan terakhir ini. Berbaringlah di gunung ini." Gadis itu berkata, "Apakah kau mengerti apa arti berbaring tegak? Ini hal yang sangat aneh." Ulama itu berkata, "Ini juga rahasia yang tidak bisa kukatakan sekarang, tapi ketahuilah bahwa ini yang terbaik untukmu." Gadis itu mendengarkan kata-kata ulama itu dengan takjub, lalu berkata, "Baiklah, tidak apa-apa. Apa lagi yang bisa kulakukan sekarang? Aku terima ini." Gadis itu berbaring di puncak gunung yang sama, dan ulama itu mengatakan hal yang sama. "Luruskan lengan dan kakimu, lalu tutup matamu." Tiba-tiba, ulama itu datang dan duduk di sampingnya. Kemudian ia membacakan sesuatu dan meniupkan angin pada gadis itu. Kemudian ulama itu menyuruhnya berdiri, tetapi ia harus tetap menutup matanya. Gadis itu bertanya, "Apa yang kau lakukan sekarang? Mengapa aku tidak boleh membuka mataku?" Ulama itu menjawab, "Kau tidak mau membuka matamu." Gadis itu berdiri di puncak gunung yang sama, matanya terpejam. Ulama itu perlahan menuruni gunung, kembali ke rumahnya, dan berbaring di tempat tidurnya. Gadis itu berdiri lama sekali dengan mata terpejam. Lalu ia berseru, "Di mana kau? Haruskah aku membuka mataku?" Namun tak ada jawaban. Kemudian gadis itu membuka matanya, dan tak ada seorang pun di sana. Gadis itu berteriak marah, "Ulama ini jahat. Kenapa aku percaya padanya? Tidak adil rasanya tinggal bersamanya sekarang. Kurasa dia benar-benar gila. Aku tak tahu apa niatnya." Gadis itu duduk di sana dan menunggu sang ulama. Malam pun tiba. Malam harinya, ulama itu mendaki puncak gunung yang sama dan menghampirinya. Ketika gadis itu melihat sang ulama, ia berkata dengan marah, "Kau meninggalkanku di sini lagi. Kau telah pergi. Kenapa kau tak memberitahuku? Kenapa kau melakukan semua ini? Apa yang kau inginkan dariku?" Ulama itu menatap mata gadis itu sejenak lalu berkata, "Aku sudah 2 hari di sini dan kau juga 2 hari di sini. Sekarang, inilah malam terakhir. Sekarang kita berdua harus menghabiskan malam terakhir ini bersama di gunung ini." Gadis itu berkata dengan heran, "Kenapa? Kenapa aku harus menghabiskan malam bersamamu di gunung ini? Apa kau waras? Apa yang kau bicarakan? Apa niatmu?" Semuanya terasa aneh bagiku. Ulama itu berkata, "Kalau kita habiskan 1 malam terakhir di sini bersama, semuanya akan baik-baik saja. Dengarkan aku." Gadis itu bertanya, "Akan baik-baik saja? Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku belum bisa memberitahumu apa yang kau pikirkan sejak awal."
Entah kau gila atau kau yang membuatku gila. Apa yang akan kau lakukan padaku dengan menahanku di sini malam ini? Ulama itu berkata, kau akan mengerti semuanya. Habiskan 1 malam saja. Gadis itu, yang sudah terganggu oleh pernyataan-pernyataan baru dan perilaku aneh sang ulama setiap hari, entah bagaimana setuju dengannya dan berkata dengan marah, baiklah, aku akan menghabiskan malam ini di sini. Tapi besok pagi, aku akan meninggalkan rumahmu. Aku tidak bisa tinggal bersamamu lagi. Ulama itu berkata, baiklah, habiskan saja malam ini. Kalau kau menghabiskan malam ini bersamaku, kau tidak akan meninggalkanku. Gadis itu berkata, apa yang kau katakan, aneh? Apa niatmu baik-baik saja? Ulama itu berkata, kau akan mengerti malam ini. Lalu ulama itu berkata kepada gadis itu, sekarang, tepat saat aku berbaring di tanah, kau juga. Ulama itu berbaring di tanah. Gadis itu juga berbaring di tanah. Ulama itu berkata kepada gadis itu, tutup matamu dan tidurlah. Gadis itu menutup matanya dan tertidur. Ulama itu juga tertidur di sana. Hari sudah larut malam. Tepat saat matahari hampir terbit, ia meniup gadis itu. Lalu ulama itu membangunkannya dan menyuruhnya bangun, tetapi tetap menutup matanya. Gadis itu bertanya, kegilaan baru apa ini? Kau tidak akan meninggalkanku di sini lagi. Aku tidak akan menutup mataku. 2 kali pertama aku menutup mata. Kau meninggalkanku di sini. Ulama itu berkata, tidak kali ini. Tutup matamu. Gadis itu, yang sekarang kelelahan, berkata dengan marah, baiklah. Ia memejamkan mata, dan begitu gadis itu memejamkan mata, ia tiba-tiba merasa ada seseorang datang dari belakang, menangkapnya, dan meletakkan kedua tangan mereka di matanya. Tidak ada seorang pun di puncak yang tinggi itu kecuali Maulvi dan gadis itu. Maka gadis itu pun mengerti bahwa Maulvilah yang telah menangkapku dari belakang. Ia berkata dengan marah, tindakan apa ini? Kenapa kau memelukku seperti ini? Namun, tak ada suara yang terdengar. Gadis itu berteriak lebih keras. Tinggalkan aku. Apa yang kau lakukan? Namun, seseorang berdiri di belakangnya dengan tangan menutupi matanya. Gadis itu melepaskan diri dan begitu ia menoleh ke belakang. Ada. Bukan pendeta tua itu. Melainkan seorang pemuda. Gadis itu tertegun melihatnya dan berteriak. Ini suamiku. Ia berlari dan memeluk pemuda itu, berteriak kegirangan. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Kemana aku mencarimu? Kemana kau pergi? Kegembiraan gadis itu tak terkira. Ia memeluk suaminya berulang kali dan menangis. Kemudian gadis itu tiba-tiba melihat sekeliling dan berkata, kemana pendeta tua itu pergi? Kau kenal dia? Apakah dia yang membawamu ke sini? Pemuda itu mendengarkan kata-kata istrinya dan tidak berkata apa-apa. Ia menggandeng tangannya dan berkata, ikut aku. Ia menuntunnya ke rumah kayu tempat pendeta itu dulu tinggal. Gadis itu melihat dan berkata, ini rumah pendeta. Namun, ia tidak berkata apa-apa. Gadis itu bertanya lagi, mengapa kau membawaku ke sini? Sang suami berkata, kau pernah ke sini sebelumnya. Dia dulu tinggal di sana. Kamu juga bisa tinggal di sana sekarang. Gadis itu menatap suaminya dengan heran. Bagaimana kamu tahu? Suaminya tersenyum dan berkata, aku tahu segalanya. Ini rumah Maulvi. Tapi pertama-tama, beritahu aku orang seperti apa dia. Gadis itu berkata, aku tidak tahu apakah dia baik atau jahat. Tapi dia dulu melakukan beberapa hal yang sangat aneh. Suaminya terus menertawakannya dan berkata, kita tidak bisa menyebutnya jahat tanpa mengenalnya dengan baik. Mungkin ada semacam pemerintahan di baliknya, semacam paksaan. Gadis itu berkata, ya, tapi paksaan apa? Lalu suaminya berkata, kamu datang ke sini suatu hari untuk melompat dari lubang kecil itu dan bunuh diri. Lalu ulama itu menyelamatkanmu. Dia membawamu ke rumah ini dan setiap malam dia melakukan sesuatu yang aneh.
Dia akan melantunkan sesuatu untukmu dan mengutukmu. Terkadang dia akan menghilang dari rumah dan menguncimu di dalam. Dan terkadang dia akan membawamu ke gunung dan membaringkanmu di atas batu. Gadis itu terkejut mendengar kata-kata ini dari suaminya. Bagaimana kamu tahu semua ini? Inilah yang terjadi padaku. Suaminya berkata, aku tahu segalanya. Tapi sebelum aku menceritakan semuanya, tidakkah kau ingin tahu kemana aku pergi? Gadis itu berkata, ya, kemana kau pergi? Sang suami bertanya, apakah kau ingat hari ketika aku meninggalkan rumah dan tak pernah kembali? Gadis itu menjawab, ya, aku tak akan pernah melupakan hari itu. Sang suami berkata, hari itu juga, saat pulang, aku bertemu seorang gadis yang tampak sangat misterius di jalan. Dia berkata, menikahlah denganku. Aku berkata dengan marah, apa yang kau katakan? Aku sudah menikah. Istriku sedang menungguku. Wajah gadis itu membuatku ketakutan. Dia bukan gadis biasa. Ketika aku menolaknya, dia menyihirku, dan aku langsung berubah dari seorang pemuda menjadi seorang pria tua. Aku lalu berlari pulang. Tetapi ketika sampai di pintu, pikiran itu terlintas di benakku. Kau tak akan mengenaliku seperti ini, dan bagaimana aku akan menghadapimu sebagai seorang pria tua? Aku berbalik dan berlari ke tempat yang sama di mana aku menemukannya. Tetapi dia tidak ada di manapun. Dalam keadaan kelelahan, saya kembali ketika bertemu dengan seorang santo tua di jalan. Saya menceritakan semuanya kepadanya. Ia berkata, ini sihir hitam, tetapi bahkan sihir itu pun tak mampu melawan niat baik dan kebenaran. Ia berkata bahwa untuk lolos dari mantra ini, saya harus pergi sendirian ke tempat terpencil. Jika istri saya datang mencari saya ke sana, dan saya terus membaca doa dan meniupnya setiap malam tanpa mengatakan apapun, suatu hari nanti ia akan memeluk saya, dan saat itulah mantra saya akan hancur. Saya telah melakukan ini sejak Anda bertemu saya dengan menyamar sebagai seorang santo. Gadis itu tertegun. Lalu ia bertanya, apa katamu? Apakah santo tua itu Anda? Anak laki-laki itu menjawab, ya, santo itu saya. Air mata menggenang di mata gadis itu. Ia berlari dan memeluk suaminya lagi dan berkata, maafkan saya. Saya tidak mengenali Anda. Suaminya, sambil mengelus kepalanya, berkata, itu bukan salahmu. Itu semua rahasia yang tak bisa kuceritakan padamu. Tapi apa yang kau lakukan adalah bukti cinta sejatimu. Kau istri yang baik. Lalu ia tersenyum dan bertanya, sekarang ceritakan padaku, bagaimana kabar pendeta tua itu? Gadis itu tertawa dan berkata, pendeta tua itu pria yang sangat baik. Anak laki-laki itu tertawa, dan setelah bertahun-tahun, pasangan yang telah lama terpisah pun dipertemukan kembali. Tak ada tipu daya atau sihir yang dapat memengaruhi hati yang tulus dan murni niatnya. Seperti kata santo tua itu, semua ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebaikan dan kebenaran. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Di balik setiap wajah tersimpan kisah. Ulama yang awalnya dipandang curiga oleh gadis itu ternyata adalah suaminya yang telah lama hilang. Jangan pernah menilai seseorang tanpa memahami perilaku atau keadaannya. Di balik setiap kesulitan dan cobaan tersimpan rahasia, nasihat dari alam, duka, rasa sakit, dan kesepian. Terkadang, semua ini membuka pintu menuju kebahagiaan dan pahala yang luar biasa. Setiap kisah nyata menyimpan pesan. Saksikan SAT TV. Jalan menuju kebenaran.